Sip. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saiful Ahwan sebagai angkatan 11 dari SMK Nusantara 1 Koma. Di sini saya akan menyampaikan tentang menyebabkan pemahaman dan penerapan pengalaman tentang budaya positif. Nah, ini ada, sebelum kita masuk ke materi, ini ada sedikit pertanyaan pemancing ya. Apakah Bapak Ibu setuju tidak? Yang pertama, pemberian dukungan dapat mendisiplinkan siswa. Apakah setuju? Belum tentu ya. Yang kedua, pemberian hadiah meningkatkan prestasi siswa. Apakah pemberian hadiah akan meningkatkan prestasi siswa? Ya, belum tentu juga ya. Tapi untuk pemberian dukungan tapi juga bisa. Yang pertama, nanti adalah ketika anak diberi dukungan dia akan punya rasa sakit hati dan dendam. Itu biasanya seperti itu. Bahkan sampai mereka untuk yang kedua, pemberian hadiah meningkatkan prestasi. Nah, untuk pemberian hadiah ini, oke, ketika yang mereka dilakukan adalah bagus, mereka yang mendapatkan hadiah. Ketika yang tidak mendapatkan hadiah, mereka akan merasa apa berarti? Merasa tidak senang atau iri ya, karena yang lain bisa mendapatkan hadiah, saya tidak. Yang ketiga adalah guru harus mampu memberikan solusi untuk setiap siswa yang bermasalah. Benar atau tidak? Ya, karena ketika ada masalah di sekolah ya solusinya guru harus mencari tahu solusi yang ada. Yang keempat, guru berperan sebagai teman bagi siswa. Nah, ketika kita agar lebih dekat dengan siswa ya kita harus berteman dengan siswa, menanyakan suatu hal atau pendekatan secara emosional. Untuk selanjutnya, konsep inti budaya positif ada perubahan paradigma belajar, disiplin positif, nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan yang terakhir adalah segitiga restitusi. Nah, pembelajaran dengan paradigma baru. Yang pertama adalah pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi sehingga para peserta didik belajar sesuai kebutuhan berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk menjawab profil pelajar Pancasila. Nah, di sini profil pelajar Pancasila ada yang pertama beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Itu juga kita harus munculkan pada setiap diri pelajar. Yang kedua, berkepentingan global, bergotong royong, bekerja sama, kemudian kreatif, bernalar kritis dan mandiri. Untuk profil pelajar Pancasila. Selanjutnya, miskonsepsi tentang teori kontrol. Nah, ini ilusi guru mengontrol murid-murid. Nah, untuk yang sering kita jumpai, guru itu lebih sering mengontrol murid ya. Padahal seharusnya ya kita tanya apa tujuan dari murid tersebut. Yang selanjutnya, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Yang selanjutnya, ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Dan yang terakhir, ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Ini orang dewasa juga tidak harus memaksa ketika kita ingin menuntut atau menuntun anak, karena kemampuan anak berbeda-beda itu tidak bisa kita paksakan antara anak yang satu dengan yang lain. Nah, selanjutnya mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Kalau yang sering kita lakukan yaitu stimulus respon, yang terbaru adalah teori kontrol. Realitas kebutuhan untuk stimulus respon itu sama, sedangkan teori kontrol kita berbeda. Karena kebutuhan setiap orang pasti berbeda, tidak bisa kita samakan. Ya, ketika dalam pembelajaran kamu harus ini, nah, harusnya kita mengganti tadi kemampuannya. Nah, selanjutnya semua orang melihat hal yang sama. Setiap orang untuk teori kontrolnya memiliki gambaran berbeda, karena sudut pandang orang pasti akan berbeda ketika melihat perilaku atau suatu kegiatan yang dilakukan oleh siswa. Misalnya kita sebagai guru memandangkan dalam pelajaran matematika misalnya dia pintar,
Tapi dalam pelajaran misalnya penjas, dia belum tentu pinter. Terus selanjutnya kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Padahal kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kita harus mencoba memahami, jangan kita samakan. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Semua perilaku memiliki tujuan. Mungkin ketika siswa melakukan hal A, bagi kita buruk, padahal belum tentu. Kadang mereka memiliki tujuan yang baik, tapi sebenarnya dengan hal-hal yang kita lihat buruk. Orang lain bisa mengontrol saya. Nah, di sini hanya ada yang bisa mengontrol diri sendiri. Kalau orang lain ya tidak bisa mengontrol kita, yang bisa mengontrol kita adalah diri kita sendiri. Saya bisa mengontrol orang lain, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Karena yang bisa mengontrol itu diri kita sendiri. Pemaksa ada pada saat tunjukkan gagal. Kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Nah, kita tidak boleh memaksakan suatu hal pada seseorang, tapi kita harus berkolaborasi, mencari titik tengah atau mencari hal-hal yang baru. Terus model berpikir menang atau kalah, model berpikir menang-menang. Nah, ketika kita dalam berkompetisi, entah itu dalam hal apa, ya kita berpikirnya menang-menang, walaupun itu nanti kalah, karena kita sudah positif biar bisa menang. Lalu selanjutnya disiplin positif. Disiplin berasal dari kata disiplina yang artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesabaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan penghargaan, reward, ancaman atau hukuman. Nah, ini ketika sebenarnya mungkin sering kita jumpai, kita sering memberikan hukuman atau reward kepada siswa ya, padahal itu ya sebenarnya tidak baik untuk reward. Misalnya reward tapi untuk yang mendapatkan reward atau penghargaan itu dia merasa senang, tapi ketika yang tidak mendapatkan reward dia bisa merasa sakit hati. Beda ya, kalau di sekolah kita kan mendidik, beda dengan perlombaan. Kalau perlombaan itu memang harus juara, dan yang juara itu mendapatkan reward. Beda dengan pendidikan, karena di situ kita tidak mencari juara. Kalau kita mencari juara, kita hanya mendidik beberapa orang, tapi kita mendidik semua orang. Berarti bagaimana kita bisa mendidik semua orang itu. Nah, sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Tapi ketika siswa ada yang salah, kita tidak boleh memberikan ancaman atau hukuman, tapi kita ajak diskusi mengapa kok mereka melakukan kesalahan hal tersebut. Kita cari solusinya bersama supaya nantinya siswa tersebut bisa merubah hal-hal yang negatif menjadi hal yang positif, karena dengan kita berdiskusi bisa menemukan masalah yang dihadapi siswa, solusinya apa. Terus nilai-nilai kebajikan, nilai yang disepakati bersama lepas dari suku, bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Contoh nilai kebajikan institusional atau organisasi. Yang pertama dari segi profil pelajar Pancasila, yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Sedangkan pada Ibu Primary Youth Program atau PYP, toleransi, kita hidup itu harus bertoleransi ya, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keinginan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Untuk keterampilan hidup atau life skill dapat dipercaya jika kita untuk keterampilan hidup sendiri ya, biar kita dapat dipercaya orang lain dengan cara ya tadi lurus hati, pendengar yang aktif. Ketika kita mendengarkan ya harus aktif, itu tidak merendahkan orang lain dan memberikan yang terbaik dari diri. Nah, kebutuhan dasar manusia, sebenarnya kebutuhan dasar manusia
kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama bertahan hidup. Nah, bertahan hidup itu biasanya identik dengan sandang, pangan, lan papan orang Jawa. Ya, seperti itu Bapak Ibu. Ini kalau di sini makan, pakaian, dan kan sandang, pangan, papan, dan tempat tinggal serta keamanan dan kesehatan. Ketika kita tinggal dalam lingkungan masyarakat, kita juga butuh lingkungan yang aman untuk bertahan hidup. Ketika kita di lingkungan yang tidak aman, yaitu agak sulit bertahan hidup. Misalnya di Palestina itu kan negara yang lagi perang, itu tidak aman ya, sulit di sana kita bertahan hidup ya, apalagi mendapatkan kesehatan karena makannya susah. Terus yang selanjutnya adalah kasih sayang dan rasa diterima. Nah, rasa diterima, dipedulikan, berbagi, kerjasama menjadi bagian dari kelompok. Ini kita dalam hidup, dalam berkelompok ya, atau bermasyarakat bisa diterima, dipedulikan, dan kita bisa berbagi dan bekerja sama. Terus selanjutnya penguasaan. Penguasaan ini tentang diri kita, tentang harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui dan didengar. Ketika kita harga diri kita memang bagus ya, pasti akan diakui oleh masyarakat, atau kita bisa berprestasi dari segala bidang yang pasti akan diakui. Terus yang keempat adalah kebebasan. Kebebasan di sini adalah mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Yang terakhir adalah kesenangan, karena setiap orang pasti butuh kesenangan ya, dengan rutinitas yang penat. Kalau tidak punya kesenangan ya sini mikir toh, ya benar apa ya bisa ya. Nah, kita juga harus punya kesenangan untuk bermain. Kalau untuk anak kecil, mungkin kalau untuk seusia kita ya humor ya, dengan ngobrol dengan teman-teman sehingga kita bisa tertawa, sedikit melepas rasa penat itu. Terus antusiasme dan tertawa, karena tertawa adalah bagian dari kebahagiaan, benar apa enggak? Terus selanjutnya motivasi perilaku. Perilaku di sini ada perilaku tentang motivasi ekstrinsik dan motivasi intrinsik. Kalau X berarti dari luar, kalau ini dari dalam ya. Untuk yang motivasi ekstrinsik untuk menghindari atau ketidaknyamanan atau hukuman, untuk mendapatkan imbalan penghargaan dari orang lain. Motivasinya tadi biar kita tidak mendapatkan hukuman atau imbalan dari orang lain, atau kita sebagai guru yang tidak memberikan hukuman atau penghargaan atau imbalan kepada peserta didik kita. Terus motivasi intrinsiknya adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Terus selanjutnya hukuman. Ini ada hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Bedanya kalau hukuman tidak terencana ya, tiba-tiba. Misal kayak Bapak Ibu guru BK, ketika anak melakukan salah ya otomatis pasti akan memberikan hukuman atau sanksi. Benar apa enggak Bu? Terus yang kedua, murid tidak tahu apa yang akan terjadi atau tidak dilibatkan. Biasanya bersifat satu arah. Yang mengambil keputusan adalah guru untuk hukuman, berupa hukuman fisik maupun psikis ya. Gitu. Terus konsekuensi. Nah, kalau konsekuensi yaitu terencana atau disepakati sesuai dengan peraturan. Murid tetap dibuat tidak nyaman. Sikap guru selalu memonitor murid. Konsekuensi mungkin ini kalau konsekuensinya ketika anak melakukan kesalahan mungkin akan diskors. Murid tetap dibuat tidak nyaman karena mendapatkan pantauan atau tugas dari ibu guru. Nah, mereka akan merasa tidak nyaman. Terus yang terakhir adalah restitusi. Restitusi di sini adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Yang kedua, proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Nah, di sini kita mengajarkan kepada murid
supaya memperbaiki kesalahan. Misalnya mereka sudah sering terlambat. Nah, memperbaiki kesalahannya bagaimana ya mereka biar meningkatkan kedisiplinan, diusahakan biar tidak telat dalam berangkat. Misalnya ada suatu alasan, kita cari solusinya. Misalnya bangunnya kok siang, nah, itu biasanya harus kerjasama dengan orang tua juga. Gitu. Terus untuk selanjutnya 5 posisi kontrol guru. Nah, 5 posisi kontrol guru di sini adalah penghubung, membuat merasa bersalah sebagai teman dan sebagai pemantau, kemudian yang terakhir adalah manajer. Mungkin dari keempat, penghubung, membuat merasa bersalah, teman dan pemantau sudah sering kita laksanakan. Tapi sebenarnya posisi guru yang paling bagus adalah sebagai manajer. Kita tadi mencari ketika anak ada masalah, kita mencari tahu kenapa anak tersebut berbuat masalah tersebut dan kita mencari solusi dari anak tersebut. Ketika penghubung, yang sering kita lakukan adalah penghubung, membuat merasa bersalah dan pemantau. Nah, contoh penerapan 5 posisi kontrol guru. Kasus siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara. Sebagai penghubung, ini posisi guru sebagai penghubung. Ketika ada anak tidak memakai atribut lengkap, biasanya disuruh hormat pada bendera selama 1 jam atau selama berapa menit, atau diberi sanksi yang lain. Ini untuk posisi sebagai penghubung. Terus posisi selanjutnya adalah pembuat merasa bersalah. Nah, ini guru berapa kali ibu atau bapak harus memberitahu kamu bahwa selalu saja mengecewakan bapak ibu. Nah, itu ketika anak dibilangi tapi masih tetap melakukan hal tersebut, nah mereka akan mengecewakan kita karena mereka tidak mau merubah sikap yang telah mereka lakukan bahwa sikap tersebut tidak benar. Terus selanjutnya sebagai teman. Nah, ketika kita berdiskusi sebagai teman dengan siswa yang melakukan kesalahan adalah ayo dong ikuti aturan sekolah, tolong bantu bapak ibu ya, sekali ini ya sudah tidak apa-apa, lain kali jangan sampai berbuat seperti ini lagi. Ketika ada anak salah ya kita ajak diskusi atau ajak ngobrol ya, mereka seperti teman dengan guru. Nah, selanjutnya adalah posisi pemantau. Kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu tahu konsekuensinya. Setelah upacara kamu beli atribut, evaluasi dan jangan diulangi lagi. Ini mungkin yang sudah paling sering yang dilakukan. Misalnya tidak pakai topi, nah disuruh ke koperasi silakan beli topi, biar nanti ketika upacara topinya dipakai. Nah, yang terakhir sebagai manajer, apakah kamu tahu kesalahanmu? Nah, kita menanyakan hal itu, tahu tidak kesalahanmu kenapa? Nah, kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Tapi misalnya tidak memakai topi, nah ini bagaimana mencari solusinya agar ketika upacara pada minggu depan anak tersebut mampu melengkapi atau memakai atribut yang lengkap. Terus selanjutnya posisi kontrol. Apakah aku saya kecewa sekali dengan kamu? Ini membuat rasa apa tadi? Rasa bersalah. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Ini kata-katanya, apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Nah, ayolah lakukan demi bapak atau ibu. Ya. Kamu tidak pernah mendapatkan nilai jika tidak mengerjakan tugas. Nah, keyakinan kelas, selanjutnya adalah keyakinan kelas. Mengapa harus keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas? Bedanya apa sih antara keyakinan dan peraturan? Kalau peraturan biasanya dibuat oleh salah satu pihak, contoh peraturan sekolah, berarti yang membuat adalah sekolah. Sedangkan keyakinan entah itu keyakinan kelas atau keyakinan sekolah itu dibuat oleh dua peran ya, oleh guru atau dari pihak sekolah dan dari siswa berdasarkan kesepakatan. Yang pertama, pembentukan keyakinan kelas bersifat abstrak, ya, berupa pernyataan universal dibuat dalam pernyataan positif. Nah, ini keyakinan kelas dibuat dalam pernyataan positif, tidak boleh menggunakan pernyataan negatif. Misalnya dengan adanya kata tidak boleh meninggalkan ruangan,
dilarang itu kan kata-kata negatif ya. Misalnya dilarang membuang sampah di kelas. Nah, kita buatnya jangan dilarang membuang sampah, tapi kita membuatnya buanglah sampah pada tempatnya. Terus sedikit saja agar mudah diingat, kalimatnya tidak terlalu panjang, sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan. Nah, terakhir semua warga sekolah atau warga kelas dilibatkan saat membuat keyakinan kelas, khususnya yang pada saat itu berangkat ya. Nah, yang selanjutnya adalah segitiga restitusi. Di sini adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Dengan tadi kita kaitkan dengan keyakinan kelas. Nah, tahapan segitiga restitusi itu yang pertama adalah menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah, dan yang terakhir menanyakan keyakinan. Nah, menstabilkan identitas berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran ya. Ketika menstabilkan identitas ini kita lakukan dengan bagian dari proses pembelajaran. Kata-kata yang keluar biasanya adalah berbuat salah itu wajar atau tidak ada manusia yang sempurna. Ibu atau bapak juga pernah melakukan hal itu. Ibu atau bapak tidak mau mencari siapa yang salah, tapi ibu atau bapak ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kamu berhak merasa begitu. Nah, ketika menstabilkan tadi, kita menganggap apa yang murid lakukan kita juga pernah melakukan, bahwa kita tidak hanya kita, semua orang pasti pernah melakukan kesalahan. Yang selanjutnya adalah validasi tindakan yang salah. Berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Di sini kata-katanya yang keluar adalah kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Ketika ada anak terlambat atau bolos, ya kita bisa memvalidasi tindakannya ya dengan cara kamu pasti punya alasan mengapa kok membolos. Nah, misalnya gurunya kosong, jadi saya meninggalkan ruangan untuk pergi ke kantin. Yang kedua, padahal kamu bisa melakukan yang lebih dulu dari ini ya. Terus yang ketiga, kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting buat kamu. Yang keempat, kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Terus yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Berdasarkan prinsip teori motor bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Apa keyakinan kelas kita? Nah, tadi misalnya keyakinan kelas kita tentang disiplin ya, berarti harus datang tepat waktu. Datang tepat waktu itu keyakinan kelasnya. Nah, motivasi intrinsiknya adalah disiplin. Terus memilih apa yang telah disepakati bersama, tadi milih disiplin, religius, misalnya ketika sebelum atau sesudah pelajaran kita berdoa gitu. Seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal menurut kamu? Yang terakhir, kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Nah, terus ini sedikit contoh. Waalaikumsalam, ya silakan masuk, silakan duduk mas. Tadi Bapak mendengar laporan dari guru BK. Katanya kamu sering datang terlambat. Iya. Menurut ingatan kamu sudah berapa kali kamu datang terlambat, Mas? Seingat saya 2 hingga 3 kali, Mas. Sering terlambat itu suatu kesalahan atau bukan? Iya. Baik, Mas Nabil, berbuat kesalahan itu manusiawi. Setiap orang pasti pernah berbuat kesalahan. Yang terpenting kita bisa belajar dari kesalahan tersebut dan berusaha untuk memperbaikinya. Setuju? Setuju. Nabil, kita cari solusinya bersama ya. Iya. Nabil sering datang terlambat. Pasti punya alasan kenapa Nabil sering datang terlambat. Karena saya sering begadang dan main HP di malam hari sehingga tidur saya kurang. Kamu tahu
keyakinan kelas yang sudah kita sepakati? Tahu, Pak. Kalau terlambat datang ke sekolah sesuai dengan keyakinan kelas kita atau tidak, Mas Nabil? Tidak. Menurut kamu keyakinan kelas apa yang sudah kamu langgar? Disiplin. Ya, menurut kamu disiplin itu penting atau tidak? Penting, Pak. Selagi dapat membuat saya datang ke sekolah tepat waktu dan dapat menghargai waktu. Ya betul, menghargai waktu itu penting dan sangat bermanfaat untuk kita. Seperti kita dapat menghargai orang-orang yang ada di sekitar kita. Pekerjaan menjadi tidak menumpuk dan kita juga dapat melatih rasa kepedulian. Ya, Pak. Saya menyesal sudah sering terlambat dan saya mohon maaf sudah sering terlambat. Ya Mas Nabil, sikap kamu sangat baik, sudah mengakui kesalahan yang kamu perbuat dan meminta maaf. Menurut kamu, apa yang akan kamu lakukan agar kamu tidak datang terlambat? Saya akan tidur lebih cepat dan tidak begadang, Pak, supaya saya datang sekolah tepat. Baik, Mas Nabil, kamu sudah menemukan solusi dan Bapak akan bekerja sama dengan kedua orang tua kamu agar tidak datang terlambat lagi ke sekolah. Sekarang silakan kembali ke kelas untuk mengikuti pelajaran selanjutnya. Terima kasih, Pak. Sama-sama, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nabil Adi Intihal dari 11 TKR 1. Saya sangat terima kasih kepada Bapak karena dapat diajak diskusi dan saya sangat senang sekali untuk menemukan solusi dari permasalahan yang telah saya perbuat. Saya tidak akan bergadang lagi supaya saya tidak terlambat ke sekolah. Untuk presentasi hari ini, barangkali ada yang mau ditanyakan. Ya, ini ada penutup. Nah, dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksi dirinya dalam posisi kontrol saat ini. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai among atau manajer yang menuntun murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka dan bertanggung jawab. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Siapa tahu ada yang mau bertanya untuk yang saya paparkan. Monggo Bapak Ibu yang mau bertanya, silakan. Tidak ada yang bertanya. Kalau tidak ada yang bertanya untuk materi kali ini atau pemaparan budaya positif kali ini, saya cukupkan. Terima kasih. Tanya. Ya, silakan Bu Ayu. Memberikan motivasi agar anak-anak selalu siap dengan alat-alat ibadah yang saya tanyakan saat anak benar-benar dalam keadaan tidak mau diatur. Ada anak yang tidak mau diatur karena dia selalu menghindari pelajaran. Contohnya di kelas dulu itu susah sekali saya lakukan dari yang nah, caranya gimana agar anak itu bisa menerima apa yang saya inginkan. Mengatur atau bagaimana anak biar tidak jenuh. Nah, tidak jenuh itu sebetulnya bukan hanya dari anaknya, kita juga harus introspeksi diri apakah yang kita terapkan sudah benar atau belum ya. Makanya ketika pembelajaran ya kita harus sering meminta tanggapan dari siswa apa kurangnya kita dalam pembelajaran sehingga nanti anak tahu. Nah, tapi kadang juga ada faktor dari anaknya, yang kedua faktor dari guru. Mungkin anak tersebut memang ada masalah di rumah. Nah,
atau ada masalah apa, nah sehingga mereka mungkin banyak pikiran sehingga meninggalkan kelas atau tidak ikut pelajaran. Yang kedua mungkin masalah dari gurunya, ketika mengajar mungkin membosankan karena menuntut, mereka harus ikut apa yang kita inginkan, padahal ketika pembelajaran kita tidak boleh menuntut kepada anak, kita harusnya menuntut anak sesuai dengan kodratnya, baik kodrat alam maupun kodrat zaman, sesuai dengan kita menggali kemampuannya, nah baru kita menuntut, bukan menuntut ya. Itu Bayu yang dapat saya sampaikan ya, mungkin ada lagi yang mau bertanya. Monggo Pak Isa. Ya, kalau tidak ada, untuk pemaparan budaya positif kali ini saya cukupkan ya. Semoga nanti bisa diterapkan kepada anak ya, supaya kita tidak menghukum, tidak memberikan penghargaan, kita tidak menuntut kepada siswa, karena sistem seperti ini kalau diterapkan dan berjalan itu bagus. Ini mungkin sistem ini meniru dari sistem pendidikan yang ada di Finlandia ya. Karena mereka pelajar, baik pelajar ataupun gurunya, mereka merasa bahagia. Ketika bahagia kita dikasih apapun pasti akan menangkap dengan maksimal. Tapi ketika kita banyak pikiran, dikasih sedikit pun tidak ada yang masuk, karena pasti pikiran kita ya itu saja yang dipikirkan. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pada kesempatan kali ini kita akan membuat keyakinan kelas. Kalian sudah pernah mendengar keyakinan kelas itu apa? Betul. Ya, keyakinan kelas itu hampir mirip dengan peraturan ya. Kalau peraturan di sekolah kita misalnya contoh, tidak boleh membawa HP, tidak boleh merokok, tidak boleh rambutnya tidak boleh lebih dari 2 cm. Nah itu kalau bedanya peraturan dan keyakinan itu, kalau peraturan tadi itu ada di sekolah, nah ini kita di kelas kita menggunakan keyakinan kelas. Keyakinan itu kesepakatan antara saya dengan kalian ya. Nah nanti keyakinan kelas itu tidak boleh menggunakan kalimat negatif. Tahu kalimat negatif? Tahu. Tapi kalau contoh di peraturan kan tidak boleh merokok. Nah, itu berarti kata-katanya jangan ada tidak boleh atau dilarang ya. Misalnya contoh kalau di kelas tidak boleh mencontek ya. Mencontek berarti kalimat positifnya apa? Nah, ada yang tahu? Kalau kalimat negatif kan tadi tidak boleh dilarang, itu kan kalimat negatif. Sekarang kita menggunakan kalimat positif. Kalau dilarang mencontek berarti mengerjakan sendiri atau mengerjakan tugas sendiri. Terus contoh lain adalah tidak boleh membuang sampah sembarangan. Itu termasuk kalimat negatif atau positif? Negatif ya. Nah, kalau kalimat negatif, kalimat positifnya apa? Berarti buanglah sampah pada tempatnya. Itu salah satu contoh keyakinan kelas. Yang lain ada lagi kira-kira yang bisa kalian, yang sering kalian rasakan, misalnya dilarang, apalagi kalau di kelas yang tidak boleh keyakinan kelas. Nah, misalnya berdoa sebelum dan sesudah pelajaran, itu juga termasuk keyakinan terkait nanti dengan spiritual kalian ya. Itu, dan nanti untuk keyakinan kelas sudah paham ya yang saya sampaikan ya. Bedanya tadi dengan peraturan, kalau peraturan itu biasanya dibuat oleh sekolah atau dibuat oleh guru kalau peraturan. Kalau keyakinan
keyakinan itu adalah kesepakatan antara saya dan kalian gitu. Nah, nanti silakan tuliskan. Ini saya akan membagikan kertas. Nanti silakan kalian tuliskan satu keyakinan kelas terkait tadi dengan bahasa yang positif di sini. Ya, tuliskan satu saja nanti. Nah, usahakan tidak sama ya. Usahakan sesuai yang kalian inginkan, keyakinan kelas yang kalian inginkan apa? Tapi misalnya tidak boleh mencontek, karena mencontek itu tadi merugikan yang lain ya. Yang mencontek pun sebenarnya dirugikan karena dia tidak berpikir. Itu nanti ini saya bagikan ini ya, nanti silakan kalian tuliskan di sini ya. Saya bagikan satu-satu. Sudah semua menuliskannya? Sudah. Selanjutnya tempel di sini ya. Tempel. Berdasarkan keyakinan kelas yang sudah kalian tuliskan, kita sepakati ada 8 keyakinan. Tapi banyak yang sama. Yang pertama adalah mengacungkan tangan saat bertanya. Yang kedua, saling menghargai satu sama lain. Yang ketiga, memakai seragam lengkap. Yang keempat, datang tepat waktu. Yang kelima, menjaga kebersihan kelas. Dan yang keenam, izin ketika pergi ke toilet. Selanjutnya yang ketujuh ada tenang saat pelajaran dan mendengarkan materi yang dijelaskan guru di depan umum. Kemudian yang terakhir adalah memakai sepatu warna hitam.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Habib Rizal Alfariansa dari kelas 11 TKR 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ketsama Wirustika Jati dari kelas 11 TKR 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Fian dari kelas 11 TKR 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Albert Boy Samudra dari kelas 11 TKR 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putra, kelas 11 TKR 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Budha Sukman Fadli dari 11 TKR 3. Sangat bersemangat, sangat senang dan bersemangat sekali. Sangat senang dan sangat bersemangat sekali untuk membuat keyakinan kelas. Sangatlah bersemangat. Sangat semangat. Senang sekali. Sangat penting. Sangatlah penting. Sangatlah penting. Sangatlah penting. Sangat penting. Sangatlah penting. Karena membuat kita lebih baik lagi, karena dapat menumbuhkan rasa tanggung jawab untuk kita sebagai pelajar. Karena dapat meningkatkan rasa tanggung jawab kita sebagai pelajar dan rasa disiplin kita sebagai pelajar kelas. Karena dapat membuat kita lebih menghargai orang lain. Agar kita tahu apa itu keyakinan. Karena bisa disiplin dapat meningkatkan kemandirian bagi kita.